Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jaddidna ma yadurruna fi dinina wa dunyana la ahmadi wa ba'di. Ma'asyarul hadirin, Bapak Ibu, salihin salihat, Majlis Taklim Sabilul Afiyah yang senantiasa selalu dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada sekitar hati yang pantas kita ungkapkan di sore hari yang mulia ini melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat dan karunia yang Allah senantiasa sempurnakan untuk kita. Sore hari ini Allah izinkan kita dapat meringankan langkah kita, memudahkan ayunan tangan kita, menjodohkan hati kita hadir sejenak beberapa menit ke depan untuk bisa menyimak kajian keislaman yang diadakan oleh penyelenggara. Yang semoga semua kebaikan atas terselenggaranya acara ini mengalir untuk beliau sekeluarga dan untuk seluruh orang yang ikut mendukung dalam proses pelaksanaan kajian Sabilul Afiyah ini. Semoga sesuai dengan namanya, kita selalu berada di atas jalan keselamatan di dunia sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian salihat yang dimuliakan Allah, saya mulai kajian sore hari ini dengan percakapan antara murid dan guru. Dahulu ada seorang ulama mulia bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ahmad bin Hanbal ini murid dari imam kita, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang imam ulama terkemuka yang kita hari ini kenal mazhab fikihnya bernama mazhab Hambali. Kalau kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali itu tersebar di Jazirah Arab, Saudi Arabia, negara-negara Teluk itu menggunakan mazhab Hambali. Mazhabnya Imam Ahmad itu. Nah, suatu hari Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kapan dia istirahatnya seorang mukmin itu? Kapan istirahatnya seorang mukmin? Mengapa muncul pertanyaan demikian? Karena kita sebagai orang beriman memang hidupnya dipenuhi dengan semua kegiatan yang membuat kita tidak ada hentinya. Sholat, ibadah, zikir, bekerja, kalau guru mendidik, kalau murid belajar, kalau seorang pengusaha ya mencari manusia yang halal, seorang ayah yang bertanggung jawab sama keluarganya, seorang ibu mencoba memastikan semua kewajiban di dalam rumahnya berjalan dengan baik, seorang istri demikian, seorang suami juga demikian, anak demikian, orang tua juga demikian. Penuh dengan kesibukan. Sehingga kemudian muridnya Imam Ahmad ini bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kapan istirahat seorang mukmin? Maka kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab, istirahatnya seorang mukmin adalah ketika
kakinya telah menginjakkan surga. Apa pemahaman terbaiknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pemahaman terbaiknya bahwa selama kita masih di dunia, dunia itu bukan tempat istirahat. Dunia ini memang tempat capek-capek. Dunia ini memang tempat berlelah-lelah. Makanya ada seorang ulama mulia bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita di dunia kita, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, alif nafsaka minat tadbir kama qama bihi ghairuka anka la taku bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu dari capek-capeknya kamu mengurus dunia. Sungguh apa yang telah dijamin untukmu, jangan pernah kamu merisaukan. Apa maksudnya beliau? Maksudnya beliau, kalau kita tahu istirahatnya seorang mukmin itu di surga, satu berarti kita harus berusaha memastikan bahwa arah langkah kita ini di surga. Karena kalau kita sampai akhirat, kok mendaratnya tidak ke surga. Karena tempat mendarat di akhirat itu cuma dua. Kalau nggak surga, nah, sudahlah capek di dunia, diazab di neraka. Dan istirahat. Dalam sebuah ayat disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Orang kalau masuk neraka itu mati, enggak hidup, enggak. Sekali mau mati dihidupkan lagi sama Allah. Sekali mau mati dihidupkan lagi sama Allah. Kemarin saya baca satu berita, seorang ahli dermatologi, ahli kulit Thailand, profesor orang Thailand, masuk Islam gara-gara baca satu ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Ada orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, praktek tidak punya agamanya takut berhala. Dia mempelajari ilmu perkulitan sangat mendalam. Kemudian dia ketemu satu ayat, penasaran sama Islam, kemudian baca Quran, ketemu satu ayat bunyinya sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kafir itu ingkar. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya gosok, kata Allah, setiap kali kulitnya melepuh terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Gunanya apa? Dia dulu gunanya agar dia merasakan pedihnya panas dalam. Karena kulit kita ini, Pak, kalau sudah terbakar ya kulit arinya, kulit paling atas, kita sudah tidak bisa rasain lagi panas dan dingin. Kulit yang sensorik panas dinginnya ada itu cuma kulit paling atas. Artinya kalau sudah melepuh terbakar, sakitnya itu bukan karena sakit panas, tapi sakit lecetnya. Orang dulu motor kita, motor yang ada knalpotnya, keselomot knalpot itu, ya kulit itu saja. Nah, ahli dermatologi ini dia melihat ini tidak mungkin kalau buatannya Muhammad. Karena Muhammad itu dulu hidup dan tinggal di tengah padang pasir, belum ada listrik, belum ada penelitian, belum ada alat-alat canggih untuk melihat. Ilmu saintis yang lebih detail tentang urusan perkulitan. Tapi kok justru Al-Quran jelaskan orang itu bisa terus merasakan sakit panasnya api neraka itu karena kulitnya diganti dengan kulit yang baik. Ya Allah. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Neraka itu kalau sudah masuk, tidak ada istirahatnya.
Nah, setiap kali mau mati dihidupkan lagi, setiap kali gosong diganti dengan yang baru. Apalagi kemudian kalau orang kafir yang masuk khalidina fiha abadan, masuk dalam neraka selama-lamanya. Maka kalau kita tahu bahwa tujuan akhir seorang hamba itu surga dan neraka, sementara tadi para ulama mengatakan tempat istirahatnya seorang mukmin itu hanya ketika kakinya sudah meninggalkan surga, maka kesimpulannya hanya dua kalau dimuliakan Allah. Tidak ada arah langkah yang kita kerjakan hari ini kecuali kegelisahannya harus surga. Yang kedua apa? Yang kedua, dari perkataan Imam Ahmad dan Ibnu Athaillah dari tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, jangan capek-capek cuma ngurus dunia. Karena kata beliau tadi Pak, sesuatu yang sudah dijaminkan untukmu, janganlah kamu risau untuk memikirkannya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu ada dua perkara. Perkara pertama sesuatu yang sudah dijamin, perkara kedua sesuatu yang belum dijamin. Seringkali manusia terbalik pada perkara yang sudah dijamin. Mereka sibuk untuk mengurusi. Perkara rezeki itu sudah dijamin, perkara dunia itu sudah dijamin. Jangan terlalu risau memikirkannya. Perkara yang belum dijamin itu perkara hisab, perkara kubur, perkara surga dan neraka belum dijamin. Harusnya kita lebih mikir ini daripada mikir ini. Perkara rezeki dunia dijamin sama Allah. Surat 11 ayat keempat, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang melata yang hidup di atas muka bumi Allah kecuali Allah jamin rezeki. Allah tidak bilang tidak ada manusia yang hidup di atas bumi. Allah bilang tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu kalau dalam bahasa Arab artinya hewan melata. Hewan melata itu apa? Hewan melata itu hewan yang berjalan dengan perutnya. Allah ingin memberikan kita sebuah pesan yang kuat bahwa yang tidak punya kaki aja dijamin rezekinya. Apalagi kita yang punya kaki, apalagi kita yang punya tangan, apalagi kita punya anggota tubuh yang lengkap, apalagi Allah kasih kita akal, dijamin rezeki. Mengapa kita risau untuk memikirkannya? Seorang mukmin yang paham konsep ini, dia tidak akan mengimbau yang syubhat, dia tidak akan mengimbau yang haram. Dia akan lurus tegak mencari yang halal-halal saja. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Nah, apa yang kemudian kita harus capek-capek memikirkan? Ya ini urusan kubur kita belum tahu. Hisab kita sudah belum tahu nanti hisab. Ya. Belum lagi surga dan neraka kita juga belum tahu surga dan neraka. Ini yang harus kita pikirkan. Maka istirahatkanlah diri kita dari capek yang ngurus dunia. Fokuslah kita berbekal bagaimana hidup kita pada sore hari ini. Apa bekal yang akan kita bawa? Sementara di waktu yang lain kita juga harus melihat bahwa kita ini hidup di dunia tidak menentu waktu. Siapa yang tahu di antara kita meninggal tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa? Tidak ada. Mati itu syaratnya dan sakit berarti. Mati itu syaratnya dan kuat. Berapa banyak orang yang lebih sehat walafiat daripada kita. Tadi pagi keliling jalan kota Karanganyar ini ikut Sabtu setiap kemudian alun-alun makrifat lima siang hari ini dikatakan ini dari dulu. Sementara ada orang yang lain sakit berhari-hari berpekan-pekan dan berada di rumah sakit mati, tapi tidak mati. Mati itu syaratnya tidak sakit. Berapa banyak orang yang mengenakan pecinya di waktu subuh, yang melepaskan pecinya dari kepalanya di waktu pagi bukan diri. Berapa banyak orang yang mengenakan baju
mengancing kancing bajunya di siang hari, di sore hari melepaskan kancing dari tubuhnya bukan diri. Berapa banyak orang yang mengangkatkan kunci motornya di sore hari, di malam hari melepaskan kunci dari motornya bukan diri. Kematian datang kamu saja. Rahasia Allah. Buka nanti surat 31 ayat 34. Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa rezekinya besok pagi. Sebagaimana tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Ayat ini Pak disimpulkan oleh para ulama, ilmu tentang kematian itu sama dengan ilmu tentang rezeki. Bahkan Bapak Ibu kan tidak menduga bahwa ternyata sore ini panjenengan dapat snack di dalam kardus coklat itu. Yang snacknya pun kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Setelah kalau makan bukan. Kadang air ini sudah ada di depan, ternyata bukan rezeki kita. Rahasia. Sore-sore tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tetangga bawa gedang goreng datang ke rumah. Itulah ilmu rezeki. Berapa banyak di antara kita yang dulu sekolahnya apa, sekarang itu rezekinya apa? Beda. Sekolahnya politik, itu rezekinya kuliner. Ada kan? Begitu. Sekolahnya hukum, ternyata rezekinya jualan baju. Rezeki itu ilmu rahasia. Tidak ada satu di antara kita yang tahu. Pun sama dengan ilmu kematian. Makanya para ulama itu sepakat, kematian itu Bapak Ibu punya satu sifat yang sama. Semua jenis kematian sifatnya satu. Apa sifat? Kematian selalu datang tiba-tiba. Sifat kematian sepakat Bapak. Tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprediksi. Dokter sehebat-hebatnya dokter hanya prediksi. Dokter tidak bisa spesifik mengatakan kamu bakal mati jam sekian, tanggal ini, bulan ini. Dia prediksi saja umurmu sudah dalam, tapi matinya akan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang koma sampai berbulan-bulan tapi tidak meninggal. Berapa banyak orang yang sebaliknya sehat walafiat langsung meninggal. Tidak pernah berpesan, tidak pernah berwasiat. Kenapa? Karena memang kematian itu datang tiba-tiba. Tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita bertobat. Bahkan lama-lama mengatakan tidak siapnya kita berjumpa dengan kematian itu seperti tidak siapnya seorang anak mendapatkan kabar ibu kandungnya meninggal dunia. Ada nggak anak yang dikabari tiba-tiba ibunya meninggal? Dia siap. Dia siap. Yang ada penyesalan, yang ada pertanyaan kenapa tidak dari kemarin? Kenapa telepon terakhir ibu tidak aku angkat? Kenapa WA-nya tak balasnya singkat-singkat? Ini sama ketika kematian itu hadir di depan kita. Yang ada tinggal penyesalan, kenapa aku tidak memperpanjang ibadahku? Kenapa aku tidak memperbanyak sedekahku? Kenapa aku tidak solid di akhir ujung usiaku? Makanya hari ini dimuliakan Allah, usiku wa iya yang nafsi ditapur dan menasihati diri saya pribadi. Kita nasihati sampai kepada Bapak ini dimuliakan Allah, semoga nasihat ini bermanfaat dengan seluruh, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Sebentar saja. Bahkan tidak sedikit ulama yang menghitung umur kita di dunia dengan umur kita hari-hari kita di akhirat itu. Kalau umur kita 60 tahun di dunia, kemudian di akhirat itu satu harinya seperti 1000 tahun kata Rasulullah. Ya, Rasulullah kan bilang, jadi di surah Al-Hasr 47 Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun kalau kamu itu. 1000 tahun sehari.
Sementara kita tinggal di dunia ini 60-70 tahun. Kata Rasulullah, "Akna bi ummati, akna wa ummati ma baina sittin wa sab'in." Umurnya umat juga antara 60-70. Di compare sama para ulama, kemudian hari-hari kita di dunia ini diletakkan di akhirat. Kata para ulama, kita ini hidup di dunia itu seperti 8 menit di akhirat. Sebentar. Artinya kalau hari ini banyak nikmat yang kita rasakan, kemudahan, kelonggaran hidup kita rasakan, jangan sombong dan jangan jumawa, cuma 8 menit. Kalau hari ini kita merasakan penderitaan, kesulitan hidup, ujian yang tidak pernah berhenti, jangan kecewa dan jangan bersedih. Cuma 8 menit bersama. Makanya hadirin melihatkan Allah, fokus kita hari ini harusnya fokus berbekal. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Semakin hari semakin sulit. Tapi saya dapat info dari singkatan. Hari pertama turun jadi 8.000. Tapi masih nggak senang itu. Dan hari ini bisnis ekonomi sudah terprediksi. Bulan Maret kemarin saya bilang ke jamaah itu dalam sebuah kira seperti ini, setelah berumus yang bikin apa-apa naik itu, kira nganggap sama Amerika itu, kapal tanker yang lewat di selat Hormuz itu Pak, paling kecil besarnya itu 3 kali stadion Manhattan. Itu paling kecil, standar kapal tanker. Jadi jalannya itu bakal pelan-pelan sekali. Nah yang lewati selat Hormuz itu sampai ke Afrika itu butuh waktu 2 bulan. Sampai ke Amerika butuh waktu 9 bulan. Sampai ke Indonesia butuh waktu 6 bulan. Makanya bulan Februari Maret perang kok efeknya belum sampai ya ke Indonesia. Karena yang lewat selat Hormuz itu masih, stoknya masih. Sehingga pakai ada lah. Nah yang baru lewat dengan harga yang baru efeknya 6 bulan kemudian itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, puncaknya Agustus. Agustus ini ya, Masya Allah, ini prediksi, ini pengamat ya, ini hasil. Ini nggak medeni Pak, tapi ini jalan takdir yang harus kita hadapi. Tapi kan begini ya, apakah kita terus akan berpusing-pusing dengan keadaan ini? Cara pandangnya seorang mukmin itu beda. Cara pandangnya seorang mukmin itu simpel. Dikasih nikmat dia ada jumawa, dikasih ujian dia ada umat. Dikasih nikmat dia bersyukur, alhamdulillah. Dikasih ujian dia bersabar, sambil terus kita bisa jadi ujian kesulitan ini cara Allah menghapus dosa kita. Cara Allah menambah keimanan kita. Cara kita tidak berharap kepada siapapun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan orang-orang yang dekat dengan Allah, pandangannya jauh, tenang walaupun masalahnya besar, tapi dalam benaknya selalu ada sebuah keyakinan masalah boleh besar, tapi aku punya Allah dan Dia lebih besar. Makanya dari mulai ngomong, hari kita berfokus pada apa yang seharusnya menjadi tujuan akhir kita. Capek tak gini terus, pusing tak. Dia memang pusing, memang capek. Kalau nggak mau capek ya, di surga. Iya, karena istilahnya selalu di surga. Tidak ada istilah yang abadi di dunia ini. Makanya daripada kita pusing, daripada kita capek, mari kita perbaiki cara berpikir kita. Yuklah waktu yang ada, kesempatan yang ada, umur yang tersisa ini kita gunakan untuk mencari bekal akhirat. Apa aja Ustaz amalannya? Nah ini baru kita masuk. Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Para ulama itu menyebutkan jenis-jenis amalan soleh yang dimulai. Tapi para ulama menyebutkan ini, ada amalan-amalan yang tidak boleh mengenal kata henti. Dalam semua keadaan amalan ini harus jalan. Ada 5 amalan yang tak mengenal kata henti. Sehat ya jalan, sakit ya jalan, senang jalan, lagi sedih jalan. Lagi semuanya mudah, jalankan amalan ini. Lagi semuanya sulit, jalankan amalan ini. Lagi rame-rame, jalankan amalan ini. Lagi sendirian, jalankan amalan ini. Ini jalan sabilul adil, jalan selamat. Fokus sama ini. Kalau sudah istiqomahi, kalau belum jadikan pilihan amal. Apa saja Ustaz 5 amalan yang boleh menggunakan? Ini mari kita catat dan kita jadikan pilihan amalan. Karena orang bilang kalau 5 amalan dikerjakan, bismillah insya Allah akan memudahkan semua urusan kita. Ya. Ini asbab agar Allah mudahkan urusan-urusan kita. Apa saja 5 amalan yang tidak mengenal kata henti? Yang pertama, memelihara keimanan. Tidak boleh ada libur. Ini yang terjadi. Banyak godaan, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita kehilangan iman. Rasulullah katakan nanti di akhir zaman orang paginya beriman, sorenya kafir. Ini hadis sahih untuk menjelaskan diri. Sorenya beriman, paginya kafir. Betapa mudah orang menjual iman hari ini. Maka ketika Allah kasih kita hidayah, taufik, keimanan, dituntun datang ke tempat ini saat semua orang sedang memikirkan dunia di luar sana. Kok yang dituju Allah ada dengan mampir di tempat ini. Padahal majlis ini sama sekali menawarkan dunia buat kita. Ada majlis kayak gini menawarkan dunia. Mau pulang ya jangan agak disama. Semuanya kesini itu karena sebab iman. Sebab iman. Saya sebelumnya juga tidak lagi kenal sama Pak Yuji. Cuman beliau bilang tidak pernah ketemu di luar itu. Saya mengharapkan apapun kesini kecuali saya mengharapkan agar iman saya terjaga. Ya. Mahal iman ini. Berat istiqomah ini. Berapa mudahnya kita, betapa mudahnya kita paginya husnudon, sorenya udah suudon. Kita juga dari ini. Paginya dermawan, sorenya pelit. Ini paginya senang, sorenya sedih. Mudah sekali berbolak-balik di hati kita. Makanya kita diajari doa dari Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu sudah hafal ya qalbal tapi qalbi alamin. Juga yang membolak-balikkan hati. Hati itu disebut di dalam Al-Quran dengan istilah qalbun. Tidak qalbi. Kata Rasulullah, suniyal qalbu qalban tidak qalbi. Hati itu dinamakan Allah kalau itu karena takallab, ya takallab, berbolak-baliknya cepat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Laqad buli'a dan asraqu minal kibri listajma'at huliya." Sungguh hati anak Adam itu berbolak-balik lebih cepat daripada air yang mendidih di dalam mandi. Cepat banget berbolak-balik. Sementara kita tahu iman kita itu letaknya dalam hati. At-taqwa hahuna kata Rasul. Takwa itu tempatnya di sini. Ya. Nah, kita khawatir Allah kasih rezeki iman kita. Kalau kita sakit Bapak Ibu, insya Allah kita sadar dengan sakit. Kalau usaha kita bangkrut, insya Allah kita masih punya semangat untuk membangun kembali usaha. Tapi kalau musibahnya bukan musibah harta, takut. Kalau musibahnya bukan musibah sehat, sakit. Kalau musibahnya musibah iman gimana? Dicabut iman, belum tentu kembali dari itu. Baru beberapa bulan lalu ada seorang ibu jemaah di Solo punya anak perempuan sejak TK sampai SMA di sekolah Islam. Apa
lepas beberapa juz anaknya yang lulus berprestasi, diterima di universitas terbaik di negeri di luar kota. Bintang ibunya, anaknya berprestasi perempuan. Sementara di kota itu tidak punya mahram dan misbul. Kalau tidak diterima, kapan lagi kesempatan masuk universitas favorit? Kalau diterima, siapa yang jadi mahram dia sementara usaha dan pekerjaan orang tuanya di kota Solo? Akhirnya dengan keawaman mereka tetap nekat masukkan anaknya di universitas. Ikhtiarnya sudah sangat kuat. Dicarikan kos yang paling eksklusif, maksudnya pakai kartu, orangnya terbatas, biar pergaulannya tidak salah. Masuk anak ini semester 1 cerita dengan nangis perempuan, semester 2 sejak TK perempuan di sekolah Islam berjilbab menutup aurat. Semester 3 dan ibunya dari kota ini saya sebutkan kotanya Bapak Ibu sudah yang jasnya orang ibu ini Bu, ini teman-teman udah pakai jilbab semua itu boleh nggak Bu? Aku kadang mikir pakai jilbab sendiri boleh nggak kalau pakai jilbab? Cuma di sini tak, ini kalau pulang kamu harus pakai jilbab. Enak sama teman-teman. Orang tuanya dengan awamnya dia tentu dan dalam. Tapi kalau pas pulang pakai itu nggak enak sama tetangga, nggak enak sama sedulur-sedulur. Kita pasti jaga. Semester 4, semester 5, semester 6 pas liburan semester pulang kampung di Solo. Hari pertama dilihat sama ibu pada sholat kan. Hari kedua pada sholat haid. Ya, perempuan kan ada masa haid ya. Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-10 pada sholat tangannya. Oh, biasanya haidnya 7 hari, 10. Ibunya mulai bertanya, kok haidmu lama sekali? Saya betul kok. Aku mikir apa? Oh, haidmu jadi beda 10 hari sudah lama sholat. Anaknya menundukkan kepalanya dan berkata pada ibunya, sebenarnya aku mau jujur. Aku tidak pindah agama sejak bulan lalu. Berita apa yang lebih duka daripada berita seorang ibu yang sudah membesarkan anaknya dengan lingkungan yang baik untuk menjaga keimanannya. Tapi saat itu anaknya berkata, aku murtad. Tidak ada musibah yang lebih berbahaya daripada musibah keimanan. Maka syukuri iman. Jaga terus, jangan sampai lepas. Mungkin tidak lepas, sangat mungkin ini akhir zaman, sangat mungkin. Saya yang bicara itu tidak tahu. Kita sama-sama yang mau melihara iman itu dengan mana lepas. Karena tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan, Pak Bu, melebihi keadaan ketika seorang hamba bertemu Allah sementara dia kehilangan iman. Tidak ada keadaan yang lebih indah melebihi keadaan ketika seorang hamba bertemu Allah sedang hatinya tunduk pada Allah. Maka amal pertama tidak ada. Dengan apa Ustaz? Kumpul dengan orang-orang soleh. Rutinkan ngaji ini. Masya Allah di rumah kita ada sabilul akhir. Tidak datang tepat. Datang tepat. Tidak ada syarat-syarat. Tidak ada syarat yang lain. Nanti orang-orang baik di sekitar kita. Jadi ya ngaji ini. Ustaznya loh yang datang. Dulu itu orang belajar itu murid yang datang Pak. Al ilmu yukta walaya kita di mana dari ilmu itu didatangi bukan datang. Hari ini aksesnya mudah, ilmu mudah, cari circle yang baik. Alhamdulillah masih banyak orang baik sekitar kita. Ya, jaga makanan. Para ulama bilang yang bikin iman tetap bilang itu kalau kita tidak
tutorial berantakan. Boleh. Tutorial berantakan. Resep tutorial kesulitan. Resep berantakan. Kalau mau berantakan hidupnya, lakukan 3 hal. Salah makan, salah gaul, salah guru, salah makan. Jadi sekarang ini orang sembarangan makan. Makan harus pilih-pilih. Jangan yang suka dimakan, yang haram dimakan. Ada di dunia ini orang beriman, orang mukmin, muslim, tapi mazhabnya ABB. Apa ABB? Asal bukan babi. Memang dikira haram cuma babi, haram macam-macam. Jagung bakar itu bisa haram tuh. Kalau kuasnya pakai kuas babi, kuas yang dipakai tukang jagung bakar, roti bakar. Kalau dia lihat kuas putih ya, kuningnya yang merah, kuas kayaknya itu babi. Harusnya itu secara gitu. Kita makan ayam goreng, bebek goreng, cek siapa yang jual, yang beli sendiri enggak, salesnya, sertifikasinya yang mungkin atau enggak. Ngambil ayamnya dari tempat penyembelihan unggas itu yang sudah sertifikasi halal belum? Sedetail itu kan. Kenapa? Salah yang beli atau tirai mati kemarin. Data jawab pakai catatan TPU. Ada 1, 2, 3 yang mati karena mampu di jalan. Kalau si pemilik TPU tidak aman, disembelih juga. Kalau disembelih apa resikonya? Bangkai campur sama yang halal, najis kan? Belum nanti roti-rotian, roti, cake, kue, kadang-kadang harus beli yang sudah ada halalnya. Ini nasihat untuk saya dengan semua. Kalau ada brand besar kok belum bisa mengeluarkan halal dari badan jaminan halal, pasti bermasalah. Pasti. Sushi, yang juga punya teman makan sushi. Sushi itu ada satu bahan namanya mirin, haram, atau ada kuri, campuran mirin, jadi karena ada alkohol di dalam. Nasi goreng, bakmi Jogja, kalau di tempat masanya ada arang angcung, haram. Coba. Ini akhir zaman salah makannya. Perubahan akal kita. Makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak bisa taat sama Allah. Nanti sholat kita jadi nggak khusyuk. Kalau ngaji kayak gini jadi berat. Kenapa? Salah makan. Dua, salah gaul. Salah pilih teman. Saya teman yang soleh. Yang ingatkan sama akhirat. Jadi kan dia sahabat. Nah, kalau yang belum soleh kan boleh nggak bergaul? Boleh. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi bersahabat dengan orang soleh. Ya, tidak jadi ingetin Pak. Dan kalau kita lagi lemas, lagi foto, dia ngaji, dijemput Pak. Kita kalau punya teman baik. Ya. Jadi omongannya jadi teratur, sikapnya jadi teratur. Nah, diingetin terus. Ini salah ini karena nggak ngaji ya. Akhir zaman ini kita butuh ngaji, butuh pendampingan, tidak bisa hidup sendirian dan belajar harus dengan guru, jangan baca sendiri ya. Jangan hanya YouTube, gurumu guruku TikTok tersesat di dalam. Kata para ulama, man ta'allama bila syai'in fasyaitonu syai'uhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setanlah yang akan menjadi guru. Aku tersesat. Dulu saat Islam berjaya di Spanyol, ada negeri namanya Andalusia. Pernah dengar Pak? Di Spanyol itu dulu negeri Islam.
Ada seorang yang alim, diakui kealimannya, keilmuannya sama masyarakat sekitarnya di kota Barcelona. Dulu Barcelona itu negeri Islam. Yang hari ini ada klub bolanya, Cordoba, Barcelona itu negeri Islam. Diakui keilmuannya kenapa? Karena masuk rumahnya isinya kitab. Jadi orang butuh buku, tapi kadang-kadang tidak pernah punya guru. Suatu pagi si alim ini, ya, orang pinter ini, dia buka Sahih Bukhari. Kita hadis Sahih Bukhari. Pas dibuka dia ketemu sabda Nabi SAW, Hayyatus sauda dawa'un likulli da'. Ular hitam obat segala penyakit. Hayyatus sauda. Hayya itu artinya ular. Kemudian datang jamaahnya, anaknya demam. Karena tahunya orang kafir demam ini, dia datang ke Ustaz, anak saya demam, obatnya apa? Obatnya itu tadi pagi baca Sahih Bukhari. Obatnya Hayyatus sauda. Ular belum dia makan Ustaz, diperes, biasanya kamu minum. Diperes, diumbikan, diminumkan ke anaknya. Semula. Buat mati, meninggal. Besok lagi ada jamaah yang sakit sama Hayyatus sauda. Akhirnya banyak korbannya. Setelah ditelisik ternyata yang salah bukan kitabnya. Kitab yang dibaca memang Hayyatus sauda, tapi salah tulis. Kelebihan titik satu dalam bahasa Arab, hayyah itu ya, ha, ya, tak. Hayyah itu artinya ular. Harusnya yang benar Hayyatus sauda. Kelebihan titik satu, dia bacanya hayyah. Kalau Hayyatus sauda jelas obat kan? Kita minum juga Hayyatus sauda. Ini guru tersesat gara-gara apa? Tidak punya guru. Orang ini tersesat karena tidak dia minum. Nah ini pelajarannya apa? Belajar harus dengan guru yang benar yang gimana Ustaz? Guru yang riwayat ilmunya jelas, guru yang akhlaknya sesuai dengan ilmu. Dua ciri-ciri yang baik. Ya. Kalau urusan akhlak yang dari tadi ngomong ini akhlaknya juga belum baik. Tapi selalu memperbaiki akhlak. Ya, amin. Itu satu, pelihara keimanan. Dua, meleburkan diri dalam ibadah dan amal saleh. Ini amalan yang tidak boleh berhenti. Menyibukkan diri dalam ibadah, menyibukkan diri dalam amalan saleh. Kegelisahannya itu bermanfaat. Ini sudah akhir zaman, waktunya sudah diberikan. Ibarat 90 menit sepak bola Piala Dunia. Ini sudah tinggal tambahan waktu 8 menit. Diberikan extra time. Tidak ada pilihan kecuali terguling. Saya tidak bisa bertahan. Sudah amal soleh. Agar apa? Agar ketika amal soleh ibadah tidak berhenti. Istiqomahnya yang kecil-kecil. Sholat 2 rakaat dulu istiqomahi. Tahajud baru bisa witir 1 rakaat. Apa istiqomahi 1 rakaat dulu. Jadi kalau sudah bisa bangun setengah 4 di awal lagi nambah jadi 3 rakaat. Sedekah adanya uang Rp2.000. Apa setiap hari Rp2.000? Adua Muhammadin Allah. Rasul sebaik-baik amal yang dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit-sedikit. Ya, itu jauh lebih baik daripada langsung berdeng terus libur. Sedekah 1 juta belum gede. Tapi terus libur 2 bulan. Mending yang 1.000 tapi setiap hari. Walaupun nanti nilai akhirnya itu tidak sampai 1 juta, itu jauh lebih dicintai Allah. Dengan istiqomah datang ngaji, itu setiap hari apa? Ya, minggu ketiga setiap bulan. Insya Allah. Istiqomah ya, setiap minggu ketiga ke sini. Nanti minggu kedua di masjid A, minggu pertama di masjid, misalnya di sini ada masjid Mabes, ya, Abdul Rahman bin Auf.
Mungkin di masjid Madani ada kajian lain. Masya Allah, saya kota ada. Ajak keluarga, ajak suami, istri, anak. Masya Allah, sedikit sebentar, setengah jam. Pada maghrib sampai isya, subuh sampai subuh, sore ini sebentar aja, ada 1 jam kita di sini. Yang penting istiqomah. Buat apa Ustaz? Apa yang menjadi kebiasaan kita adalah cerminan bagaimana Allah menutup usia kita. Itu kaidah dari dulu. Apa yang menjadi kebiasaan kita adalah cerminan keadaan kita ketika kita meninggal. Anda kira orang yang tersorot CCTV sedang sujud kemudian meninggal di waktu subuh itu subuhnya yang pertama kali, Pak? Enggak, dia sudah istiqomah sholat subuh tahun-tahun. Allah nantikan dia ketika dia sholat subuh. Kita kira orang yang baca Al-Quran kemudian tiba-tiba lemas tubuhnya terus mendekat Al-Quran meninggal itu dia baca Quran pertama kali. Ada kan beberapa waktu lalu Qari'ah, seorang ibu tua yang membaca Al-Quran pas kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah meninggal. Pas kalimat la ilaha illallah. Kita kira itu bacaan Quran pertama kalinya. Tidak, itu kebiasaan sepanjang hidup. Allah matikan dia dalam keadaan kesibukan itu. Makanya malah tidak boleh mengatakan itu amanah soal ibadah. Kesibukan itu yang kedua. Yang ketiga, apa amalan tidak boleh mengatakan yang ketiga adalah mengoreksi diri, muhasabah, merenung, jeda sebentar, minggir, libur sebentar itu penting. Kalau bahasa anak sekarang itu me time, ngambil waktu sebentar untuk merenungi diri, ya Allah, banyak dosanya atau banyak amalnya ya Allah. Kalau banyak dosanya Allah mengampun ya Allah. Kalau banyak amalnya istiqomahkan ya Allah. Terima ya Allah. Nah, muhasabah kayak gini harian Pak. Tidak bisa bulanan apalagi tahunan. Saya muhasabahnya setiap kali Muharram. Ya tidak apa-apa. Tapi harian itu penting. Kapan waktunya? Sebelum tidur beberapa menit. Yang dibahas apa tak dalam renungan? 2 yang dibahas. 1 amal soleh, 2 dosa. Dan hasil muhasabah selalu 2. Amalan saya masih sedikit, dosa saya terlalu banyak ya Allah. Atas amalan yang masih jauh dari kata lumayan itu saat muhasabah kita berdoa ya Allah, terima amalan yang sedikit itu. Karena ini berapa itu diterima Allah. Capek-capek drama. Kita capek-capek duduk di sini tidak diterima Allah apa nanti. Makanya kan Nabi Ibrahim ngajari doa apa selesai bangun Ka'bah. Robbana taqabbal iman. Ya Allah, terima amal istiqomahkan atas dosa yang telah dan selesai kita lakukan karena kekhilafan kita. Doanya waktu beralaihim Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni ya Allah, hamba bertobat ya. Agar apa? Sebelum kita tidur dosa kita diampuni Allah, amal kita diterima Allah. Karena belum tentu bangun tidur kita bangun lagi. Itu yang ketiga, mengoreksi. Yang keempat, memperbarui taubat, mendawamkan taubat, mengulang-ulang taubat karena kesadaran kita ini gampang sekali jatuh dalam dosa. Sekarang di antara ratusan orang yang datang ini, Bapak Ibu, saya bertanya, siapa yang hari ini sejak buka mata tadi pagi sampai detik ini belum berdosa karena dapat hadiah umroh? Dan yang berani, bahkan ini hidup ini aja tidak berani menantangkan. Gampang sekali kita kena dosa hari ini. Lihat depan dosa, kanan dosa, sudah nundukkan pandangan aja dosa sekarang. Ya. Kita harus banyak istighfar. Kita harus banyak mengampun. Rasulullah aja taubat sehari berapa kali? 100 kali kan? Inilah astaghfiru rabbi kulla yawmin mi'ata marrah. Rasul aku selalu mohon ampun sama Allah setiap hari 100 kali. Padahal itu Nabi terbebas dari dosa,
tidak kena siksa kubur, hisabnya dijamin, surganya dijamin. Kita ini pakarnya dosa, siksa kuburnya tidak tahu, hisabnya tidak tahu, surga nerakanya tidak jelas, Pak. Terus kita mengatakan, nantilah tobatnya ngumpulin dosa dulu yang banyak. Cucuk tobatnya. Ditunda sampai ketika singkatnya dia tidur di malam hari dan pagi hari dia tidak meninggal sebelum bertobat. Menyakitkan kita, pasti menyesal di akhir. Maka tobat. Nanti kalau diulang lagi, tobat lagi. Yang penting tidak ada niatan tak tobat sih, tak balik. Yang penting tidak ada niatan ini. Dan perkara setelah tobat kita tergoda lagi, namanya manusia. Kita ini kan manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Kita manusia biasa. Kalau tergoda lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Allah punya seorang hamba sebelum yang paling ini. Hamba ini terus tobat. Habis tobat dia tergoda lagi, dia dosa lagi. Kemudian dia tobat lagi. Setelah tobat, hamba ini dosa lagi, tobat lagi. Allah menyebut hamba yang seperti ini bukan hambaku yang suka berdosa. Allah menyebut hamba yang seperti ini, inilah hambaku yang suka bertobat. Mana ayatnya? Surat kedua ayat 227. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai hamba yang suka bertobat. Tawwabin itu suka bertobat, tidak cuma sekali tobat. Jadi kalau suka bertobat, suka salah kan? Suka bertobat. Kerap salah. Kerap salah, dan suka salah ya. Kerap jatuh dalam kesalahan. Sering salah, bukan sekali. Tapi Allah Maha Baik. Allah sebut namanya bila hamba suka bertobat. Terus bertobat. Jadikan ini lifestyle, gaya hidup. Apa hobi hobi kita itu hobi tobat. Yang kelima yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kelima, amanah tidak boleh mengenal kata handi itu apa? Mendekat ke ilmu dan ulama. 4 amalan sebelumnya itu kalau tanpa ilmu jadi apa? Gimana kita mau jaga iman tanpa ilmu? Gimana kita mau fokus sama amal soleh sementara kita tidak tahu ilmunya? Kan tidak bisa bedakan mana amalan yang baik mana yang tidak kalau tanpa ilmu. Yang ketiga, gimana kita mau mengoreksi diri sementara kita tidak tahu yang mana dosa yang mana amal soleh? Butuh ilmu. Bahkan tobat butuh ilmu agar kita tersesat. Maka yang kelima yang tidak boleh lepas harus ada. Keluarga muslim itu harusnya ngaji kayak gini itu tidak sepekan sekali, Pak. Apalagi sebulan sekali. Ya kalau perkara sabilul afiyah ini baru mampu memfasilitasi kita 1 bulan sekali, tidak ada masalah. Kita perlu bersyukur. Ya, sudah jadi amal jadi ya, berkeliti keluarga dan semua yang mendukung ini, amin. Tapi kan kita sendiri bisa punya pilihan. Pak, HP itu Pak. Sehari 2 kali ngecek. 2 kali kan? Dan 1 kali. Kalau nggak cek apa? Bro, hati tidak bisa dioperasikan. Hati kita juga perlu dicek. Dan 1 pekan sekali itu terdrop nih. Minimal 2 kali. Sepekan 2 kali. Cari ngaji yang paling dengan cocok. Aku cocoknya sama Ustaz ini, aku cocoknya sama Ustaz ini, tidak apa-apa. Kita main. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tersesat. Ilmu itu mengalir kehidupan kita. Dan syarat masuk surga itu ilmu. Dimana kita tahu jalan ke surga kalau tidak tahu ilmu. Gitu. Ya. Cintai masih dukung, yang punya harta dukung. Yang bisa mendukung para ulama, dukung support. Dan para ulama ini fokus belajar, fokus ngajar. Ya, cintai mereka, sambil jalan ke surga.
lima mana itu? Coba lihat lima item, di mana yang dulu biasa ya. Dari jadikan sama amalan baru. Insya Allah dalam kita dalam Islam Sabilul Afiyah. Amin Allahumma. Amin. Barakallahu fikum. Apa disampaikan? Ya ini senang sekali bisa ini pertama kali kita ini. Semoga bisa kita berdua ada kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Saya berdoa kepada Allah semoga ini dari resep kita adalah nanti bersama. Saya berdoa semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang baik. Kalau ini pertemuan yang terakhir, saya untuk bertemu dengan surga. Saya kembalikan dulu ke Pak Dr. Yudi, semoga Allah ampuni yang dari banyak bicara ini. Allah rahmati lebih baik di kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya, kalian kami juga bercerita jawab ngobrol dari Bapak Polisi yang akan kepada besar pada materi saya ini. Kami juga untuk melakukan tiga pertanyaan. Tidak ada akan saya sampaikan linknya itu dari Bapak dulu. Saya bikin ada pertanyaan saya. Ada pertanyaan. Bapak yang lain kali ada pertanyaan untuk umum, ada pakar yang ada ahlinya, kita belajar bersama-sama. Kita tidak bisa agar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini pertanyaannya sederhana sekali. Apakah boleh kita semacam berniat juga di dalam wudu atau sholat itu kan gerakan-gerakan kalau kita itu mungkin lebih dari 25 yang mendukung kesehatan. Dari pertama kita wudu, gosok menyelani jari ini, kemudian istisqa, kemudian kumur dan sebagainya. Di dalam sholat itu dari mancal, dari setrika dan sebagainya. Apakah kita diperbolehkan Bismillahirrahmanirrahim di samping kita itu sholat, tapi otak kita ini saya berniat untuk kesehatan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang Allah, di antara syarat sah ibadah ritual atau ibadah makhluk kita adalah niat. Nah, niatnya niat apa Ustaz? Niat yang antara dua. Kalau wudhu itu niatnya satu lirofil hadas untuk angkat hadas, atau niat yang kedua boleh pilih. Niat yang kedua istibah hati sholat. Kita wudhu agar kita diperbolehkan sholat. Nah, niatnya dua ini. Ya. Kalau sholat, niatnya di dalam sholat itu ya niatnya musolli, fardhu, misalnya fardhu subuh di rakaat. Boleh niatnya yang penting saya niat sholat tidak. Kalau dalam adab kita harus dalam niat itu nggak harus diucapkan dengan lisan ya. Yang penting ada jenis sholatnya dan jenis hukumnya. Saya niat sholat fardhu itu jenis hukumnya subuh. Lillahi ta'ala. Hanya untukmu ya Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk calon mertua, bukan untuk dosen pembimbing, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh tidak kita di waktu yang bersamaan atas ritual-ritual ibadah kita juga berniat dengan niat yang lain. Itu yang kita Bapak ya. Niatnya untuk kesehatan. Saya wudhu biar badan saya bersih, tidak dari bakteri, kuman, virus. Saya sholat biar badan saya juga sehat. Boleh tidak niat yang semacam itu? Ya, saya kira itu bukan bagian dari niat, itu bagian dari manfaat kita beri. Jadi tidak perlu kita niatkan, tapi kita meyakini dan mengimani semua syariat yang Allah berikan itu jelas pasti memberikan manfaat untuk hidup kita. Jadi ada kaidah dalam ilmu usul itu Pak.
Semua yang diperintahkan itu pasti mengandung manfaat. Semua yang dilarang pasti mengandung madharat, mafsadah, kerusakan. Coba sebutkan satu larangan dalam Islam. Mesti isinya mafsadah apa? Kenapa Islam melarang zina? Tidak tahu kan efek dari zina semengerikan apa? Kenapa Islam memerintahkan menikah? Untuk jaga nasab, ya, untuk jaga nasab, untuk jaga rahim, harus ada ikatan pernikahan. Kenapa Islam melarang khamr? Khamr rusak akal. Jadi ya, gara-gara khamr orang kelahi, gara-gara khamr orang rusak. Gitu ya. Kenapa Islam memerintahkan mewajibkan belajar? Jadi khamr haram karena rusak akal, belajar wajib karena menajamkan akal. Rasulullah bilang kalau berilmu fardhun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Itu cara kita mensyukuri nikmat akal. Ini Pak, akal kita ini kalau tidak pernah diajak mikir kayak gini, tumpul lah. Benar nggak? Ini kadang-kadang perlu mikir untuk mempeng kayak gini ini biar apa? Ini tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ya, orang yang biasa ngaji kayak gini Pak, dia tidak gampang menghakimi sesuatu dengan cepat. Dia mesti mikir dulu, melihat cover good side kalau kata orang sekarang, melihat dari dua sisi dulu. Ya, nggak langsung menghakimi, melihat cek versinya sana gimana dulu. Kenapa? Terbiasa mikir, terbiasa bijak. Nah, kayak gitu. Ya, semua syariat dalam Islam ini pasti memberi manfaat. Jadi walaupun harta tidak diniatkan pun, insya Allah sudah memberi manfaat. Nah, niat-niat tadi itu disesuaikan dengan apa aman. Ya, gitu. Allah a'lam bishawab. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan tunduk sesuatu sudut terakhir. Jadi anjuran untuk membaca doa. Allahumma inna ma'al-Qur'an Allahumma yu'min wa-ta'ala kita ya mu'al-Qur'an kita berhasil. Sehingga sebetulnya agak lama. Nah, itu kalau kita dari imam berkat yang saya dari imam kemudian ada tamunya oke ini bagaimana kita kuliah terima kasih warahmatullahi Allah, memang ada hadis riwayat Muslim. Bunyinya begini, Pak. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Aqrabuma yaqulul 'abdu inda rabbihi fis sujud. Fa'aktiru fihi du'a." Tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb yaitu saat sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Itu hadisnya begitu. Maka sujud itu nggak harus sujud terakhir, semua sujud. Karena dalilnya umum ya, Rasul nggak bilang tempat paling dekat sujud terakhir. Semua sujud itu kita boleh jadikan tempat berdoa. Tidak hanya sujud terakhir. Ini catatan pertama. Yang kedua, sunnah ini hanya boleh dilakukan untuk orang yang sholat sendirian. Emang ada ketentuan sendirian saat tadi aja dalilnya umum. Bukan dalam hadis tadi, ada hadis lain, hadis kuat. Mu'ad pernah sholat lama-lama, Pak. Bacaannya panjang. Kemudian orang-orang di belakang orang-orang tua ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Hadis ini juga hadis lain. Mengadu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah timbali Mu'ad, manggil Mu'ad. Kemudian apa Rasulullah? Innaka fattan ya Mu'ad. Apa kamu mau jadi fitnah di tengah umat pada Mu'ad? Gimana ya Rasulullah? Maksudnya apa? Maksudnya imam yang baik itu imam yang cepat. Cepat dalam bacaan, cepat dalam artian nggak harus ayatnya itu aja, cepat ya dalam artian meringankan. Nah maka para ulama menyimpulkan dari dua hadis tadi, kalau lagi sholat sendirian mau rukuk lama, sujud lama terserah kita. Tapi kalau lagi sholat jamaah kita imam, maka maksimal
maksimal bacaan sujud seorang imam itu subhana rabbiyal a'la 3 kali maksimal. Kalau sendirian 10 kali boleh subhana rabbiyal a'la. Terus ditambah dari Allahumma zidna istiqomah, Allahumma zidna istiqomah, yang boleh. Ya, nah seperti itu. Allahumma zidna yang kedua ada ada pertanyaan. Oh ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanyakan tadi kan diperintahkan dari ilmu itu harus dengan guru. Nah, dalam hal ini apakah kita boleh mencari guru beberapa orang atau satu orang saja, Pak? Demikian dari ini, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus. Nyari guru itu satu guru atau banyak guru? Saya jelaskan, para ulama itu bagi ilmu itu jadi 2. Ini harus tahu ya, pembagian ilmu yang salah dan pembagian ilmu yang benar. Banyak orang membagi ilmu itu ilmu agama sama ilmu dunia. Ini tidak ada pembagian ulama begitu. Para ulama itu bilang semua ilmu itu ilmunya Allah. Mau matematika, mau dari itu semuanya ilmunya Allah. Ekonomi, akuntansi, semuanya ilmu Allah. Maka pembagian ilmu itu bukan ilmu agama sama ilmu umum, bukan. Tapi ilmu yang hukumnya fardu ain wajib dipelajari dan ilmu yang hukumnya sunnah. Apa ilmu yang hukumnya fardu ain? Kita 4. Para ulama sepakat. 1 ilmu akidah. Akidah itu adalah bahasa Allah. Rukun iman itu akidah. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dari kiamat itu ilmu akidah. Takdir itu ilmu akidah. Ini wajib. Yang kedua ilmu fikih. Ini dari tadi kita bahas fikih ya, sujud terakhir, sholat, wudu, itu fikih. Fikih nanti dibagi jadi 4. Fikih ibadah, fikih muamalah, jual beli, sewa menyewa, ya. Yang ketiga fikih nikah. Yang keempat fikih jinayah, fikih pidana. Nah yang wajib ain itu hanya 3 pertama. Fikih pidana, fikih hukuman, fikih peradilan ini tidak wajib ain. Ini wajib kifayah. Yang penting ada yang mempelajari gugur kewajiban kita. Nanti dari kita ini ilmu fikih. Yang ketiga ilmu akhlak, adab. Akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu ya. Kita belajar itu ya. Adab-adab di rumah, sama anak kecil gimana, sama orang tua. Nah ilmu akhlak ini wajib ain. Karena Islam itu DNA-nya akhlak. Dengan ngaji lama-lama tapi kalau tidak berakhlak, apalah artinya ngaji kita ya. Banyak orang ngaji lama-lama tapi mudah mengumbar air. Apa artinya ngaji kita? Mudah menentukan kehormatan. Apa artinya ngaji lama-lama? Penting kalau ngaji sekali sama kelakuannya. Yang keempat ilmu hati atau kita sering sebut tazkiyatun nafs. Kalau Muhammadiyah tazkiyatun nafs, kalau itu tasawuf. Itu istilah saja. Yang penting ilmu tentang mengelola hati. 4 ini wajib ain dipelajari. Kalau kita jahil terhadap 4 ini nanti dihisab sama Allah. Diminta pertanggungjawaban ini. Lah, menjawab pertanyaan ibu, hari ini nyari guru yang 4-4-nya menguasai ini tidak mudah. Nah, jadi maka carilah 4 ustaz atau mungkin 1 bidang fikih, 2 ustaz, tidak apa-apa. Ya, carilah guru yang sesuai bidang. Oh, belajar akidah sama ustaz bulan. Oh, belajar fikih ibadah sama ustazah bulana. Oh, belajar ilmu akhlak sama ustaz ini. Kalau saya pribadi ilmu yang saya dalami 2. 1 ilmu fikih. Saya ini lulusan bakalaureus ilmu fikih perbandingan madzhab 4 mazhab. S1 saya. Sama ilmu tazkiyatun nafs.
Jadi kalau ngambil ilmu dari saya kok ilmu akidah, ya saya tidak terlalu menguasai. Saya paling bisa jelaskan rukun iman apa saja, tidak terlalu detail. Ya, ambil sesuai dengan bidangnya. Ini Ibu semoga menjawab. Ya, kalau ada satu guru saja yang menguasai banyak itu sudah. Cuma hanya ini orang itu ilmu juga sendiri ya. Nah, gitu. Oh, ada menjawab itu. Saya terima kasih itu bersama itu waktu sudah jam 7:15 menit ada itu bisa diambil satu waktu itu dari ada pertanyaan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya Muhammad berkahi dan istighfar berikan Allah. Jadi yang bersemangat ini harus bisa-bisa ya Allah. Ampuni segala apapun masalah luka ya Allah. Ampuni sedikit apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawabin, ja'alna minal mutatahhirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Muhammad sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkali umur ya Allah, kami husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah, jadikan ahli surga, jadikan orang tua kami jauh dari segala keburukan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha karuniakan kepada kami keluarga yang saleh, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mengamalkan Al-Quran yang mencintaimu ya Allah setulus cinta. Ya Allah jauhkan keluarga kami dari segala dosa dan maksiat, lindungi keluarga kami dari dosa zina ya Allah, lindungi suami-suami kami dari dosa zina ya Allah, lindungi istri kami dari dosa zina ya Allah, lindungi anak keturunan kami selamanya dari dosa zina ya Allah, lindungi kami dari dosa riba ya Allah, lindungi kami dari dosa zalim kepada sesama ya Allah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika an siwak. Ya Allah dari yang kami cukupkan kami pada yang halal, sehingga kami tidak butuh pada yang haram. Ya Allah, karuniakan kami ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah dari yang mengejar hati, berkati jemaah ini ya Allah, jaga iman kami ya Allah, jangan kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Di sisa umur kami ya Allah, pastikan iman kami terpelihara lurus istiqomah di dalam ya Allah. Bila ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berkati kajian ini ya Allah. Jadikan semua pengurus selalu dalam rahmat-Mu, ampun-Mu, berkah-Mu ya Allah. Jadikan setiap jemaahnya selalu dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam kasih sayang-Mu ya Allah, dalam tuntunan-Mu ya Allah, dalam taufik dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.